memperbaiki ATM. BNI oke cabangnya rono-rono eneng. Iki sing pusate Admiralty. Enak ning Kos BB, Hongham ada, Yunlong ada, Admiralty Exit B. ATM ya ning ATM sing enek ning Kos BB karo Admiralty tok. Liyane cuman cabang cilik-cilik nabung. Exit B kuwi Kowedi. Exit B ngiri. No. Naik. Tak gawa piye ATM ku, tak cek saldone sik pira. Saiki sregepe nabung sampai ra roh isine ATM. Diguyu karo mbakku. Saiki sregepe. Lah iya. Sampai isine ATM pira ra roh. Oh my god. Jan ramekaken cepat. Nganan. Yo, ketok to. Kae ATM e kewedem. BNI. Nah. Exit B. Admiralty. Tuh. BNI ne gede antrine kae selengen. Oh, no. Nyebrang antri yuk air loh kene nerima buka apa ora nggonan iki antri ATM wo mbrono sak takokne sik. Sedikit menjelaskan tentang tabungan BNI. Walaupun kita ini bukanya di Indonesia, misal di sini sudah itu ATM kan berlaku 5 tahun. 5 tahun kan udah selesai, udah habis. Kita bisa memperbaiki atau membuat yang baru buku tabungan ataupun ATM-nya di sini di Hong Kong ya. Yang penting bawa kontrak kerja, paspor sama KTP. Sekalipun tahun atau namanya dengan paspor itu beda, asalkan pembuatan sampean di Indonesia itu bisa. Bisanya kenapa? Karena syaratnya ada KTP sampean, KTP Indonesia dibawa ke sini. Jadi nanti waktu pembaruan mau bikin ATM baru itu membawa KTP Indonesia ke bank BNI yang ada di Hong Kong. Terus Mbak, kalau aku lupa PIN-nya atau keblokir seperti itu gimana? Bisa. Kemarin aku dengar sendiri waktu saya antri membuat ATM baru itu bisa, karena di sini susah untuk membuka itu blokiran karena online-nya itu di Indonesia. Lebih baik buat yang baru. Membuat yang baru itu $50 Hong Kong, sama kita diwajibkan untuk menabung minimal $250 dengan ongkos $35 gitu.
Jadi intinya bisa beda nama, beda tahun kelahiran, itu bisa. Kalau beda tahun kelahiran atau beda nama seperti itu, disarankan untuk bawa KTP Indonesia yang waktu sampean buka ini, kecuali sampean bukanya di Hong Kong. Kalau sampean bukanya di Hong Kong udah nggak usah ribet lagi, tinggal bawa paspor, KTP Hong Kong sama kontrak kerja sampean diurus langsung bisa. Kalau di Kos BP ada bisa juga. Kalau mau yang lebih besar lagi, pusatnya itu di Admiralty. Di Admiralty itu paling besar. Terus kemarin ada lagi, Mbak, uangku kan nggak kepake, terus saya tuh maunya bunganya lebih tinggi, apa bisa di sini deposito gitu. Itu bisa minimal 50 juta. Kalau di sini ya, waktu posisi kita di Hongkong bisa. Terus taplus sama syariah di sini juga bisa. Kalau terus apalagi kemarin ya lupa, banyak. Kalau misalnya sampean bingung bisa tanyakan di inbox ke BNI Remitted resminya, itu apa, Facebook resminya BNI ya, Facebook resminya BNI. Sejauh saya sendiri yang mengalami selalu dibales gitu. Atau tanya mbak-mbaknya yang part-time atau kerja di BNI itu pasti dijawab. Atau itu di grup-grup banyak mbak-mbaknya ngasih nomor BNI. Terus Mbak, apa bisa cetak apa buku di sini? Bisa ya, syaratnya sama nih, bisa cetak di sini. Gini, bisa sampean harus apa ya, nabung, diwajibkan nabung, maksudnya nabung atau kirim ke rekening sampean lewat BNI, itu syarat wajibnya. Terus nanti resitnya itu untuk membuat ataupun membuat misal ATM baru, memperbarui ATM ataupun mencetak seperti ini, mencetak ini saldo kita, itu butuh risit pengiriman kita, ini risit pengiriman BNI ya, kirimnya harus lewat BNI karena risit itu sebagai syarat kita mencetak ini. Cetaknya lagi nggak usah bayar lagi karena sama sudah nabung di BNI gitu. Jadi kita tahu saldo kita berapanya gitu loh. Kalau misalnya ke blokir pun juga bisa. Kalau di sini disarankan untuk membukanya itu sulit ya karena onlinenya itu di Indonesia. Disarankan untuk membuat yang baru. Membuat baru pun juga murah kok, $50 aja. $50 sama nabung minim 250 nabung. Terus Mbak, kalau saya butuh duit terus nariknya gimana? Kan sayanya di sini. Bisa, sampean bisa narik dolar di ATM BNI yang ada di Kos BP atau yang ada di Admiralty, itu bisa. Terus ada lagi, Mbak, ini kan ATM ku di sini, buku tabunganku di sini, kalau keluarga butuh itu gimana? Bisa juga sampean transfer. Itu sama persis sama yang ada di Indonesia, itu sama. Sampean ada ATM kan, bisa transfer ke semua bank di Indonesia melalui ATM yang ada di mesin ATM yang ada di Admiralty ataupun Kos BP. Kalau yang di cabang-cabang lain nggak ada mesinnya, saya nggak tahu ya bisa transfer atau enggak, bisa langsung transfer atau menunggu tuh nggak tahu karena saya belum pernah mengalami. Karena saya punya ATM-nya, jadi kalau saya transfer itu langsung ke mesinnya BNI yang ada di Admiralty ataupun yang ada di Kos BP gitu. Kalau masih ada kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan di komen pertanyaan yang jenengan. Insya Allah aku jawab semampuku dan sebisaku. Mudah-mudahan jeripayah kita yang ada di luar negeri bisa ngumpul atau bisa mengubah nasib kita untuk jauh lebih baik. Semoga kita termasuk BMI, TKW yang pinter-pinter menyimpan hasil jeripayah kita. Misal belum ngumpul ya dikumpulin dulu, mau beli sawah, mau beli tanah atau bangun rumah
rumah belum cukup, tabung aja dulu. Kalau udah cukup misal bisa ditransfer ke keluarga atau pas kita cuti gitu. Pas kita cuti kita kan udah ada buku tabungan. Kalau kita nabung itu uang lebih aman menurutku ya daripada dipegang cash. Kalau dipegang cash itu nggak amannya, satu kadang kita lupa taruh di mana, yang kedua kadang kita kan lihat barang-barang bagus ya, yang ini yang itu maunya beli gitu loh. Jadi itu sih, terus jenengan mau gimana. Sejauh yang aku tahu bank yang ada di Hong Kong, Bank Indonesia maksudnya ya, yang ada di Indonesia itu yang ada ATM-nya cuma BNI, maksudnya yang bisa transfer, bisa tarik tunai gitu cuma BNI. Tapi bank-bank lain juga banyak, ada BRI, Mandiri, terus BCA, itu ada semua. Tapi kayaknya nggak ada mesin ATM-nya deh. Terserah jenengan, misal mau nabung di BCA ada, Mandiri ada, BRI ada. Semoga video ini bermanfaat. Ada yang mau dipertanyakan silahkan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy nabung buat masa depan. Semoga semuanya sukses. Bye.